Yakinkan ke mereka bahwa jangan dijadikan SMA itu menjadi pendidikan tertinggi. Jangan sampai hanya lulus SMA. Kita sudah di tahun 2020 udah habis. Nah, ini 2021. Jadi paling enggak kita harus kuliah dimanapun kuliahnya. Hai Sobat Stipa, balik lagi sama kita di Stipa Talk. Nah, kalian lihat kan background dari belakang kita yang biasanya mirip dengan batu bata. Hari ini kita backgroundnya putih, tempat duduknya juga berbeda. Jadi di Stipa Talk kali ini kita ada yang namanya Stipa Talk Tour. Jadi kita kunjungan ke sekolah-sekolah yang sudah direkomendasikan oleh mahasiswa kita untuk dikunjungi. Dan hari ini kita kebetulan bertemu dengan salah satu perwakilan dari SMA Al-Hikmah. Nah, kita langsung aja ya kenalan sama bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kan dari Sobat Stipa belum kenal nih sama Bapak. Boleh Bapak perkenalkan dirinya dan mengajar apa di sini? Iya. Ya, nama saya M. Dwi Saustorus. Saya mengajar mata pelajaran TIK di kelas 12 khusus. Nah, jadi Bapaknya dari jurusan komputer ya Pak? Iya, benar. Ketemu sama komputer nih tiap hari ngajar-ngajar komputer. Iya. Nah, Pak saya mau bertanya nih Pak, kan kemarin itu seharusnya adik-adiknya di bulan 1 sudah bisa bertatap muka lagi ya Pak, Iya. walaupun mengikuti protokol kesehatan. Cuma sedikit ada penundaan dari pemerintah karena meningkatnya dari COVID-19. Bagaimana sih Pak pihak sekolah menyikapi dari surat edaran yang sudah dikeluarkan? Sebelumnya di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 juga ada edaran tentang belajar di masa pandemi COVID-19. Memang ada edaran larangan tatap muka. Tapi memang kita belajar dari pengalaman juga ketika di akhir tahun pelajaran 2019-2020 sempat belajar daring. Belajar daring itu pertimbangannya sangat-sangat kurang maksimal, sehingga kita tetap mengikuti belajar tatap muka, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemarin awal Januari memang ada wacana melakukan pembelajaran tatap muka yang sudah diterbitkan dari SKB Menteri ya. Kita udah senang, tapi ketika diterbit edaran lagi pusing ya kan, tapi karena menimbang juga maksimal atau tidak maksimalnya program pembelajaran, makanya kita tetap jalankan tatap muka. Memang resiko luar biasa, tapi tetap prokes kita perketat gitulah. Berarti sekarang adik-adik tatap muka ya Tetap, Pak, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Iya. Nah, jadi kan kalau misalnya di setiap sekolah nih Pak, pasti ada kegiatan-kegiatan ya Pak, misalnya kayak ekstrakurikuler atau program lainnya. Nah, pasti kan juga ada terkendala nih ya Pak. Betul. Biasanya rame-rame kegiatan yang dilakukan. Nah, bagaimana sih Pak pihak sekolah mensiasatinya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan programnya tetap berjalan? Ini sebenarnya yang dilema sebenarnya, masalah ekstrakurikuler ini. Karena kalau yang menggunakan alat mungkin dia nggak bisa dipakai secara bersama-sama, kan benar gitu. Memang kalau yang untuk ekstrakurikuler non akademik kurang bisa berjalan maksimal, dan itu kita memang belum ada nemu solusi. Tapi kalau untuk yang di akademik kita masih bisa berjalan. Contoh klub-klub belajar kita masih bisa berjalan, tetap prokes. Berarti gitu. tetap ada yang terjalankan ya Pak. Jadi kalau misalnya kayak yang saya dengar dari Al-Hikmah sendiri juga punya ekstrakurikuler marching band nih Pak. Iya betul. Dan cukup sudah ternama karena juga sempat bertemu dengan bertemu dengan Sekolah Pangeran Antasari nih kegiatan dari marching bandnya. Iya. Jadi mereka ditunda dulu atau tetap latihan secara berkala gitu Pak? Memang kalau saya perhatikan, kalau memang dari sekolah memang untuk ekstrakurikuler yang non akademik memang kita sarankan tunda dulu. Tapi memang mereka khusus dari pihak pelatih ada bicara sama saya, pusing. Kenapa? Anak-anak banyak yang mundur, akhirnya terkadang ada sekali mereka melakukan pertemuan mungkin mengulang-ulang aja gitu. Tapi kalau untuk latihan khusus mungkin tidak.
Oke, jadi mereka harus menunggu lah ya Pak Iya, sampai sudah menunggu. benar-benar pulih. Iya. Gitu. Oke. Nah, kabar baiknya ini kan Bapak dengan Pak Teguh mungkin akan melanjutkan pendidikan di STK Pangeran Antasari di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Pak. Ya, insya Allah. Nah, kan Bapak ini sebenarnya udah sarjana nih ya Pak. Ya, Apa sih betul. Pak yang memotivasi Bapak dan Pak Teguh untuk melanjut kuliah di jurusan pendidikan Pak? Ya, karena background kita pendidikan, background kita guru juga, tapi latar belakang kuliahnya tidak pendidikan. Makanya ada kesempatan tawaran dari pangeran, kita coba terima, itu wajahnya. Nah, supaya memang linear dia. Iya, iya. Karena kita di keguruan, kita ambil yang ada keguruan. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kayak saya nih kan Pak, kebetulan kan juga berkuliah di situ dan sudah semester atas. Nah, jadi dari Bapaknya sendiri nih, ada nggak kira-kira cara supaya memotivasi adik-adiknya kan gitu? Iya. Jadi kayak mungkin dari Bapak pribadi, bagaimana caranya supaya memotivasi adik-adiknya supaya mau melanjut kuliah? Karena dari kampus kita ada yang namanya program Ayo Kuliah. Bagaimanapun walaupun pandemi kan Pak, kita bisa mensiasatinya dengan cara-cara lain. Iya, Jadi betul. bagaimana sih Bapak memotivasi adik-adik di sini untuk mau melanjut kuliah? Kalau saya sering cerita pengalaman saya lah. Saya cerita ke mereka, yakinkan ke mereka bahwa jangan dijadikan SMA itu menjadi pendidikan tertinggi. Jangan sampai hanya lulus SMA. Kita sudah di tahun 2020 udah habis. Nah, ini 2021. Jadi paling enggak kita harus kuliah dimanapun kuliahnya. Kalau bisa di PTN, di PTN. Kalau tidak bisa, ya di PTS. Karena saya sendiri juga lulusan PTS kan begitu. Iya, karena sebenarnya kalau kita kuliah dimanapun yang penting ilmunya yang kita dapat ya. Iya, betul. Oke. Mungkin sampai di sini aja Stipa Talk kita kali ini, dan yang terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, para sobat Stipa, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan supaya mereka tetap semangat sekolahnya, semangat kuliahnya. Boleh disampaikan Pak? Oke, untuk buat semua sahabat Stipa, jangan males-males belajar, jangan males-males kuliah, walaupun di masa pandemi masih ada kesempatan, cara kita bisa menuntut ilmu, nggak harus tatap muka, mungkin bisa dengan cara daring. Sekian, terima kasih. Oke, nah sekian untuk Stipa Talk Tour kita yang pertama ini. Tunggu kita di sekolah yang lainnya, dan pastikan kalau sekolah kalian mau dikunjungi nanti bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya, see you!